Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, anak kelas 2 SD yang tetap semangat dan tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Bapak Denny dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, silakan kalian buka buku kalian LKS-nya, ya. Buka halaman 5 ya adik-adik sekalian. Baik, anak-anakku cinta. Ya, buka halaman 5 dengan tema manfaat jujur. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, jadi di sini akan Bapak ceritakan mengenai kisah keutamaan jujur atau kejujuran yang membawa keberkahan. Nah, di sini anak-anak sekalian bisa baca, ya, bisa dilihat dalam bukunya, ya. Dalam bukunya ada kisah. Apa kisahnya? Kejujuran membawa berkah. Tuh, kalau pengen berkah, mulutnya nggak boleh bicara, kalau harusnya bicara jujur. Kalau bohong, itu dah harus berbicara yang baik. Kata Nabi, apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir adalah orang falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, mending diam. Gitu. Baik anak-anak sekalian, di sini ada kisah kejujuran membawa berkah. Ya, suatu hari ada seorang laki-laki miskin yang berada di Masjidil Haram. Nah, ia menemukan bungkusan berisi uang. Nah, dalam perjalanannya, lelaki miskin tadi bertemu dengan seseorang. Ya, orang tersebut mengaku kehilangan uang. Nah, lelaki miskin itu apa? Karena melihat bertemu dengan orang yang mengaku kehilangan uang, maka lelaki miskin itu pun menyerahkan uang yang dia temukan tadi di Masjidil Haram. Namun, apa? Pemilik uang itu berkata, apa katanya nih? Katanya begini, uang ini untukmu wahai pemuda, wahai laki-laki miskin tadi. Nih uang ini untukmu. Dan gak sampai di situ. Kata orang yang kehilangan uang tadi, aku juga akan menambahkan untukmu 900 dinar. Bayar. Loh, kok kenapa ditambahin? Karena pemilik uang itu menjelaskan. Apa kata dia? Bahwa ada seorang jutawan yang memintanya untuk membuang uangnya di Masjidil Haram. Nah, kata jutawan tadi nih, apa? Orang yang mengembalikannya akan memperoleh uang itu. Selain itu, juga akan ditambahkan dengan uang yang tidak dibuang. Demikian keuntungan bersikap jujur. Dia dapat double anak sekalian. Dapat uang yang dia temukan plus bonus dari orang yang memang ingin bersedekah untuk orang yang jujur. Anak sekalian kelas 2 SD yang Bapak cintai, silakan kalian buka di halaman 6 sekarang. Ya, apa sih jujur? Jujur ini artinya berkata dengan benar, tidak berbohong, ya, tidak melebih-lebihkan dalam hal berbicara, kemudian lagi tidak mengalihkan apapun. Karena jujur itu apa? Berkata sesuai dengan apa adanya, faktanya, begitu. Berkata sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan sebenarnya. Tidak menambahi ataupun mengurangi. Jujur, ya, jujur harus kita lakukan setiap saat. Berkata jujur akan membawa pada kebaikan. Lawan daripada jujur adalah bohong atau dusta. Nah, orang yang selalu berkata bohong, berkata dusta, maka termasuk daripada ciri-ciri orang yang munafik. Anak-anak kelas 2 SD yang Bapak cintai, kita harus membiasakan berkata jujur. Jujur kepada semua orang.
jujur kepada orang tua kita. Sama orang tua nggak boleh bohong, ya, nggak boleh bohong sama orang tua. Kita harus jujur sama guru, ya. Kata guru, kerjakan tugas halaman sekian, kerjakan sendiri, jangan nyontek, ya. Karena semua akan membawa kebaikan untuk kalian semua. Kalau jujur, maka akan mendapatkan kebaikan. Kalau bohong, justru sebaliknya, kerugian akan menimpa. Kemudian kita harus jujur kepada teman juga, orang tua, guru, teman, jujur. Orang kalau jujur enak, ya. Kemudian lagi apa? Manfaat daripada bersikap jujur. Berikut, ya, manfaatnya apa? Manfaat daripada sikap jujur. Yang pertama, jujur akan jelas, akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sikap jujur akan mendapatkan pahala. Baik, ya, saudara sekalian, manfaat sikap jujur. Yang pertama tadi Bapak sampaikan apa? Jujur itu manfaatnya pasti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, manfaat sikap jujur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jelas sifat jujur akan disayang oleh kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat, kalau berkata jujur, tentunya pasti akan disenangi oleh teman, disayang oleh teman yang banyak, sehingga memiliki rekan, teman, sahabat yang banyak. Dan yang kelima, manfaat sikap jujur, berkata jujur, bertutur kata yang jujur, manfaatnya akan membawa kebaikan pada diri sendiri pribadi. Baik anak-anak kelas 2 yang Bapak cintai, maka seharusnya kita membiasakan dalam keseharian kita, anak-anak, dalam berperilaku, dalam berkata yang sopan, yang santun, dan yang jujur. Karena orang dilihat, orang dipegang adalah ucapannya. Ketika dapat dipercaya, maka rekan kita akan banyak, sahabat kita akan banyak. Namun sekali kita berbohong, maka orang tidak lagi percaya dengan ucapan kita. Anak-anak sekalian, kelas 2 SD yang Bapak cintai, mari buka di halaman 7, ya. Halaman 7 di sini ada pernyataan. Pernyataan, ya. Ada pernyataan untuk adik-adik sekalian. Ya, dimana nomor 1, saya berdoa sebelum dan setelah belajar. Jawab dengan jujur. Kalau memang iya, berikan tanda checklist di iya. Kalau memang tidak, berikan tanda checklist pada kolom tidak. Dan kemudian selanjutnya, saya tidak suka berbohong, saya tidak menjiplak tugas teman, kemudian saya menghormati orang yang lebih tua, kemudian lagi saya berbicara atau bertutur kata yang halus. Jawab dengan jujur, tidak boleh bohong, teman sekalian. Baik, selanjutnya silakan kerjakan di penilaian harian, ya, pilihan ganda halaman 7 nomor 1 sampai dengan nomor 15. Kemudian lagi di Romawi 2-nya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Dan Romawi 3 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mengapresiasikan, mengaplikasikan pelajaran hari ini agar senantiasa bisa berkata yang sopan, berkata yang santun, yang jujur, dan tidak berkata yang lebih tinggi daripada orang yang lebih tua kita, ya, tidak membantah perintah orang tua kita. Baik anak-anak sekalian, silakan kerjakan tugasnya di rumah dengan baik dan utamakan kejujuran, percaya pada diri sendiri. Insya Allah kalau kalian jujur akan memperoleh kebaikan untuk diri kalian pribadi, orang tua kalian, dan sahabat semuanya. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan yang selanjutnya.
Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.